tidak di luar negeri dan sudah dicekal dan dalam pantauan penyidik juga, ya. Ya kalau rakyat seperti saya ini boleh curiga ini bersembunyi atau disembunyikan oleh sesuatu kekuatan. Masa negara tidak bisa menghadirkan dia? Masa negara tidak mengumumkan dia ada di suatu tempat ini? Dan seterusnya. Pokoknya ini sangat aneh, negara tidak bisa menghadirkan seorang yang diumumkan sebagai tersangka. Yang jelas kami akan terbuka, tetapi kami juga tetap memegang prinsip kehati-hatian dan menjunjung asas praduga tidak bersalah. Bukan di perkara ini saja, setiap mungkin rekan-rekan kalau kami menyampaikan menangani suatu perkara, prinsip kehati-hatian dan menjunjung asas praduga bersalah tetap kami kemukakan selama belum ada putusan yang tetap atau inkrah. Orang tidak ditahan itu kalau ancaman hukumannya di bawah 5 tahun kan gitu. Lalu yang kedua kalau dikhawatirkan, kalau tidak dikhawatirkan melarikan diri, iya kan? Nah itu antara lain ya, dan tidak menghilangkan barang bukti. Bisa saja ini dalam keadaan begini barang bukti yang lain yang masih mau dicari lagi karena ini kan 3 peristiwa, 3 peristiwa atau 3 kasus ini baru diselidiki di 2 tempat, baru digeledah di 2 tempat. Kan bisa saja dari kasus-kasus ini muncul nanti, sehingga bisa saja terjadi upaya penghilangan, upaya melarikan diri dan sebagainya itu. Ya seharusnya Febri Adriansyah ini segera ditampilkan ke publik, tampil ke publik dan ditahan segera kalau dalam keadaan begini. Oh baik, begini. Yang jelas memang kita hari Sabtu kemarin sudah menerima pelimpahan administrasi perkara penyidikan dari Polri ke Kejaksaan dan sudah kita terima dan nanti dengan ditindaklanjuti dengan penyerahan baik itu nanti berita acara pemeriksaannya, barang buktinya dan juga terkait dengan termasuk tersangkanya. Iya, memang kan saya bilang kan penyerahan ini administrasi perkara, bukan berkas ya. Kalau berkas berarti kan penuntut umum dari penyidik, kemudian ini kan penanganannya diserahkan. Inilah salah satu bentuk daripada kolaborasi kita kepada dari penyidik dan sama juga. Kebetulan yang diduga salah satunya oknum di kita, gitu. Loh, kejanggalannya tersangka diserahkan ke Kejaksaan Agung oleh polisi dengan narasi dilimpahkan. Nah, kalau dilimpahkan itu kan berarti sudah P21. Kalau P21 itu artinya tersangkanya sudah diperiksa sesuai dengan pasal 61 ya KUHP. Itu kan mengatur tersangka diperiksa dulu, lalu berita acara pemeriksaan itu ditandatangani, lalu barang bukti ya beserta berita acara bahwa sudah diperiksa itu diserahkan. Itu namanya dilimpahkan. Tetapi harus sebelum dilimpahkan itu harus ada P21 dulu dari Kejaksaan menyatakan ini yang sudah ditandatangani dan barang buktinya sudah cukup. Maka sekarang jadi P21, lalu barang bukti beserta tersangkanya diserahkan. Ini belum diperiksa, lalu diserahkan. Tersangkanya belum diserahkan juga. Harusnya kan diserahkan oleh penyidik, ya, untuk ditahan atau untuk apa gitu kan diserahkan oleh penyidik Polri, karena Polri yang membuka. Nah itu saja kan sudah pelanggaran. Dan saya kira masalah ini tidak perlu diperdebatkan tentang kesalahan ini. Saya kira semua orang yang mengerti itu sudah berbicara semua. Misalnya aktivis penegakan hukum pidana seperti Boyamin udah bicara lebih dulu. Lalu Pukat UGM, lalu ada Ginting. Semua sudah mengatakan ini salah. Gitu. Ya. Okay. Oleh sebab itu, ya mari kita lihat perkembangannya. Kesalahan ini mau diapakan? Karena hukum itu Mbak, hukum itu, setiap term itu mempunyai arti stipulatif. Misalnya antara dilimpahkan
dengan diserahkan itu kan beda. Kalau dilimpahkan tuh ukurannya hanya satu, sudah diperiksa, sudah P21 dan sudah cukup alat bukti, diserahkan. Kalau tidak ada itu tidak dilimpahkan namanya. Tapi kemarin Kejaksaan Agung kan bilang sudah dilimpahkan, Polri juga sudah dilimpahkan, padahal belum dilimpahkan secara hukum ya, dalam arti stipulatif. Hukum itu punya arti sendiri, iya. Nah, Prof. Mahfud, berarti kalau ada kejanggalan dalam prosedur hukumnya, konsekuensinya dalam penanganan atau pembongkaran kasus ini secara lebih terang benderang, nanti akan apa yang akan bisa dihadapi? Ya, pertama mungkin hambatan pertama itu bahwa penetapan tersangka itu tidak sah, gitu. Iya kan? Oleh karena tidak sah, yang disebut tersangka bisa mengajukan pra peradilan bahwa itu dinyatakan tidak sah, gitu. Oleh sebab itu yang paling praktis, yang kemarin itu dianggap tidak ada aja, gitu. Ya kan dianggap tidak ada, kembalikan ke polisi. Kan kemarin belum ada berita acara yang resmi bahwa itu pelimpahan kan. Itu hanya di dalam jumpa pers, lalu apa? Kan ada format sendiri. Dari P19 lalu menjadi P21 itu kan ada formatnya, gitu. Kalau ada ya itu bisa kalau memang itu dibuat berarti itu bisa dinyatakan batal karena tidak memenuhi syarat, gitu. Itu satu yang paling praktis ya, dianggap tidak ada, lalu diproses lagi, panggil dulu, dicari Febrinya itu bersembunyi atau disembunyikan di mana, baru sesudah itu minta surat P21, baru dilimpahkan. Gitu kalau mau urut ya, kalau seperti ini kan sudah keliru ya. Salah lah, bukan keliru. Prof, kalau misalnya ada kekeliruan, apakah kalau menurut Prof Mahfud sebenarnya tadi pertemuan antara Kapolri dan Jaksa Agung juga sebenarnya untuk menegaskan berbagai spekulasi yang muncul dalam penanganan kasus, Prof? Oh iya, itu tugas pejabat. Menegaskan berbagai spekulasi yang tidak sehat itu yang mungkin dianggap negatif. Itu harus dinyatakan tidak khawatir kan gitu. Kan pejabat tugasnya begitu. Nggak usah khawatir, ini mau nanti pokoknya transparan gitu. Nanti kita lihat aja. Kan banyak memang pejabat begitu. Pokoknya ini beres semua, saya tidak pernah korupsi. Nyatanya korupsi juga, kan gitu. Iya kan? Seperti Febri Adriansyah itu ketika DPR mengatakan, wah pokoknya dijamin lah. Waktu nangkep menyita hartanya Zarov, saya heran. Anak buah saya sampai gemetaran karena melihat uang banyak. Sebanyak itu gitu. Itu kan bohong. Karena dia sendiri di rumahnya ada uang yang kayak gitu yang kemudian disita oleh kepolisian. Jadi kalau pejabat di depan publik harus itu memberi sinyal-sinyal yang positif meskipun sebenarnya negatif.